Mundur ke masa lalu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa melihat orang-orang yang saya cintai. Saya bisa merasakan mimpi mereka. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Dari Bandung straight to Singapura langsung. Habis itu kayaknya hari ini istirahat dulu tapi nggak tahu ya. Malaysia tahun baru di stadion itu 30.000 orang. Timor Leste satu stadion penuh. Brunei Darussalam satu hall itu penuh dan penontonnya sampai naik-naik bangku padahal di sana nggak boleh kayak gitu ya. Jepang, Bangkok. Eropa banget. Eropa banget ya. Timor Leste itu turun dari airport, kita langsung disambut sama Bapak Presidennya. Mereka bisa berjalan bermil-mil, datang dari jauh, jalan ke rumah Reza, ke rumah yang lain, hanya untuk foto. Wah, ini mulai agak-agak, kalau menurut saya agak berlebihan. Tapi disitulah kita sadar bahwa, wah ternyata orang itu, they look up to kita gitu. Kok bisa jadi seperti ini gitu, yang menyanyikan lagu dan banyak orang yang suka lagunya gitu. Dan kadang-kadang suka aneh aja dari seseorang yang di Aceh terpencil sana gitu dan ternyata jalan hidupnya bisa sampai ke sini gitu. Ketika kita udah menyadari ini pekerjaan, tapi giliran kita menyadari ini pekerjaan, kok kalau kerja saya aja yang capek misalnya gitu. Ada kok Ariel aja nih yang bikin lagu, ya kok yang lain nggak ngebantuin gitu. Itu udah mulai kayak pekerjaan, karena kalau dalam pekerjaan ada satu yang nggak kontribusi dan mendapatkan hak yang sama, itu akan menjadi hal yang berbeda ya. Sebenarnya ini masalah saling menghargai ya, harus lihat ada usaha dan segala macam. Masalah besarnya itu adalah di situ tadi gitu. Masing-masing harusnya mau berkontribusi. Jadwal tur yang ketat, terus dengan problem kita masing-masing. Album pertama udah berusaha, album kedua juga udah berusaha cari solusi. Album ketiga memang keadaan dan segala macam itu bikin jadi akhirnya begitu. Ya udah, meledak akhirnya. Semuanya meledak. Cuma kalau memang kita mau pura-pura gitu, ya kalau buat ke publik ya gitu pura-pura nggak kelihatan. Padahal kalau kita sebagai si di dalamnya kita tahu benar itu udah kritis. Udah tur selama setahun, terus ada lagi kita harus bikin album, nggak dikasih waktu luang untuk ngerjain lagu ya. Ketika ngumpul, mana lagunya? Ini nggak bikin, ini nggak bikin. Lah saya juga nggak bikin. Saya nggak bikin lagu karena saya kira yang lain ada yang bikin lagu. Jadi harusnya memang fungsi band kan kayak gitu. Gilirannya saya nggak ada. Harusnya yang lain nge-backup. Tapi pada saat itu klimaksnya adalah, oke, ini dia nggak ada lagu, anak-anak nggak ada lagu. Jadi kita mau ngapain? Makin lama
kayaknya makin nggak ada yang peduli sama bikin lagu ini gitu. Nah itu mulai menggerogoti masing-masing personel. Kita ada sedikit argumentasi lah, yang namanya orang ngeband adu argumentasi itu udah wajar lah ya gitu. Cuman gue juga nggak tahu apa yang bikin anak-anak itu beranggapan kalau kita sudah beda visi gitu. Itu semua kejadian di saat semua otak lagi panas, terus juga kita lagi lagi didempet sama deadline. Terus kita dikeluarkan karena katanya sih jalan pemikirannya beda lah. Kan nggak langsung final itu keputusannya. Kita obrolin itu berenam. Band ini kan namanya Peter Pan. Nah si Peter Pan ini dia punya kontrak sama beberapa orang. Nah kalau dia bubar, masalahnya udah hukum. Ini 6-6 kena masalah hukum nanti. Ini kalau memang nggak bisa jalan lagi, antara dua doang ini pilihannya gitu. Kalau memang nggak bisa jalan, yang berempat ini jadi Peter Pan atau yang berdua ini yang jadi Peter Pan gitu. Panjang obrolannya. Jadi akhirnya keluarlah keputusan yang terlihatnya kasar gitu. Dan akhirnya keputusannya oke, yang berempat aja deh yang terusin di Peter Pan. Tapi setelah kontraknya Peter Pan selesai, kita bubarkan nama Peter Pan-nya. Sudah, memang mungkin jalannya harus seperti itu ya, kita terima. Ya sudah, berarti kita sudah bukan Peter Pan lagi. Yang akhirnya kalau sekarang itu kalau kita ketemu sama Andika, ketemu sama Indra, tinggal kita mengenal aja dulu apa yang pernah kita lakuin, dan kita ya gitu, kita ketawa ngeliat masa lalu gitu sebenarnya. Peter Pan itu memang satu badan. Kayak orang ini loh, orang nikah 10 tahun, 20 tahun. Emang gak cocok, tapi bareng. Jadi pas dipisahin mau berasa. Pertama kali kenapa kita cari Indonesian Player adalah karena kita membutuhkan gitu orang untuk memainkan notasi-notasi yang sudah kita ciptakan. Akhirnya bertemu sama David. Setelah itu dia beradaptasi. Setelah beradaptasi dia juga berevolusi, karena yang saya tahu aliran musiknya itu bukan alternatif. Waktu itu saya kasih dengan Sweat aja dia agak bingung. Attitude-nya dia bagus, bermain musiknya bagus, cara menghadapi orangnya bagus, terus passion terhadap musiknya bagus. Oke, now I have this. Apakah akan berguna buat yang lain? Benar-benar bahwa kalau mereka ambil decision begitu, saya dipercaya satu posisi yang melengkapi mereka saat ini. Saya harus juga menyiapkan diri saya untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Dihebohkan dia terdakwa. Apabila Ariel bebas atau dihukum tidak semestinya, ini akan menjadi justifikasi. Ini akan menjadi orang kalau memiliki pornografi untuk diri sendiri, simpan untuk diri sendiri, itu pasal 4 dan 6 boleh dibaca, itu tidak bisa dituntut. Tidak akan ada Ariel yang selanjutnya. Moral Indonesia. Dia merekamnya tahun 2002, lalu 2010 atau 2009 baru disebarkan, itu tidak mungkin. Pasal penyebaran itu bukan dia yang melakukan, orang lain. Harusnya yang menyebarkan itu yang harus dituntut. Hal itu semua orang buat gitu kalau menurut saya gitu. Dan dibicarain juga udah nggak tabu gitu. Ya. Yang pastinya ya kalau Ariel begitu saya juga begitu pasti. Makanya saya nggak terlalu banyak komen dan ngobrol masalah ini gitu kan. Cuman nasnya di Ariel kali, bukan di saya gitu kan. Saudara, sampai saat ini Majelis Hakim masih membacakan pembacaan vonis terhadap terdakwa Ariel Peter Pan dalam kasus mengingatkan Ariel Peter Pan 2 bulan yang lalu dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. Pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Band ini mungkin mau bubar dan
gue serahin aja sama yang di atas. Gue bilang gue juga gak terlalu berharap sesuatu yang kita belum tahu ke depannya gimana coba. Jadi jalan aja padanya gitu. Itu dunia kayak dibalik dari pokoknya fame jadi yang sampai benci sama wartawan, orang mau nyamperin kita senggol balik gitu. Jadi itu memang nggak menyangka ya akan datangnya seperti itu, tapi tiba-tiba datangnya dalam 1 hari dan runtuh ke bawah itu. Oke, kita belum siap nih untuk kayak gitu. Gue di situ langsung mikir, wah ini album bagaimana ini, kelar apa enggak? Dan semenjak kejadian itu, gue langsung putus hubungan sama apa yang namanya musik. Lukman tuh SMS, aduh nggak tau deh, malu deh sekarang mau keluar juga, mau keluar albumnya juga malu, bandnya aja mau keluar lagi udah malu, saya udah malas, jadi udah nggak mau main band lagi. Diperkuat lagi dengan beberapa bulan kemudian dia menjual semua alat-alat. Yang kasihan tuh David, begitu gabung langsung nganggur. Saya yakin nih, hal ini terjadi sebesar ini ya, bukan tanpa tujuan yang baik gitu. Pasti ada tujuan yang baiknya apa gitu. Kau pasti maki aku waktu aku pergi. Dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin, kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, Boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Buta sama masa depan gitu, nggak kelihatan apa-apa, saking bingung jadi udah nggak kegambar lagi kira-kira bakal jadi kayak gimana ya ke depannya gitu. Karena gue nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakuin buat masa depan gitu. Gue sempet ngobrol sama yang di atas gitu, ini saya kok kayak dilepas, kayak nggak diperhatiin gitu. Terus impactnya kan besar sebenarnya, bukan cuma kita aja, semua yang terkait sama kita gitu. Band terutama ya. Kita nggak tahu mesti ngapain lagi, karena sangat fatal. Itu yang bikin kita semua saat itu berhenti. Ini kan kasusnya agak unik, jadi giliran kita keluar rumah juga kita malu. Karena pasti sering ditanya, terus kebanyakan juga mereka yang dekat sama kita hanya pengen tahu sisi dalamnya. Emang sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi? Karena ada teman, giliran itu terjadi, si Ariel gini, mereka malah ketawa gitu, yang saya bilang ini nggak lucu gitu kalau pengen sekali nonjok gitu mukanya gitu. Semuanya pasti udah salah perhitungan. Harusnya tahun 2010 udah bisa jalan lagi, ternyata 2010 ya ditambah 2 tahun lagi puasanya kan berarti gitu. Nah itu kalau gue bilang sih gue nggak tahu ya gimana cara teman-teman yang lain mengatasi itu gitu. Dapur mesti ngebul gimana caranya ya saya sempat diskusi sama teman-teman kru yang lain. Yang satu ada yang kerja di band lain gitu, ngikut jadi kru band lain. Yang satu ada yang jadi pengusaha kecil-kecilan. Bahkan ada yang jadi tukang parkir. Penyokong ekonomi di rumah saya paling gede dari sini. Begitu Ariel kena masalah kan, semua serba stop. Gua nggak ada kerjaan lain, nggak ada kegiatan lain. Mending masuk studio sendiri, rekam lagu, bikin lagu sendiri. Pokoknya bikin sesuatu yang bisa menyibukkan diri aja. Ya, gue nggak bisa bergerak banyak karena vokalis gue masih di dalam. Tetap bikin musik. Habis itu udah nggak ada lagi. Gue mikir kenapa tidak? Saya bisa istilahnya bisa nyari band lagi gitu. Seburuk-buruknya itu. Tapi kan ini adalah suatu komitmen, satu visi dari sebuah band. Visi kita ya senang susah bersama. Orang dulu susahnya bersama, senang bersama, masa begitu susah lagi kita ngobrol bersama. Nggak ada lagi yang perlu dikeluhin dari dunia gitu. Mau orang benci
sayang juga. Ya udah. Padahal ada pemberitaan yang buruk di media, tapi di fansnya sendiri nggak ada pengaruhnya gitu emang, karena memang kita udah maintenance dari jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang fans inginkan selalu kita, ayo ini loh yang ada, yang real tuh seperti ini. Berita yang ada, yang di lingkungan ada berita miring tentang ini, ya kita kasih tahu apa adanya. Anak-anak itu sekarang bikin musik, sekarang lagi ini, selalu kita tahu, dan mereka sangat memahami siapa yang mereka idolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan itu selalu ada di otak kita, dari kita semua. Ya, tapi yang jelas malam ini selain buat Ariel dan selain juga buat lo semua sahabat Peter Pan, gue pengen ngobrol sama mereka, sama David, sama Lukman, sama Uki, sama Reza. Maaf ya bos ya. Yang jelas mereka sama Iksa juga, karena mereka lah Peter Pan, mereka lah yang menginspirasikan gue untuk bermain musik sampai sekarang. Waktu downfall tuh benar-benar titik terendah gitu. Oke, ini Ariel lagi di dalam, bukan lagi ke India. Reza nggak bisa dihubungin. Kayaknya harus ada satu orang yang menjadi reminder juga kepada orang lain bahwa oke, ini band masih ada. Coba ide apa yang bisa dikerjain gitu, karena itu tantangan kan gitu. Maksudnya kayak mikirin gimana caranya biar ini band tetap jalan walaupun nggak ada vokalisnya gitu kan. Kan ada 10 lagu rencananya, yang lainnya sih memang dia memang itu bikin agak ini. David bikin materi instrumental, anak-anak bikin, dan Ariel juga sangat berkontribusi dalam terjadinya si konser itu. Kita bolak-balik ketemu sama dia di Kebonwaru. Ini Austral, ya, Igor yang dan itu, tapi orang udah tahu jelas sejarahnya. Ini tapi kalau ini sekarang apalagi Ariel yang pegang di hati, dia famous, tapi kan tidak betul-betul masyarakat tentang jiwa dia. Justru saya sekarang kepengen balik. Apa yang pernah hitam yang di masyarakat itu, dengan ini insya Allah kita bikin putih gitu. Vokalisnya, tapi instrumental. Lagunya apa aja nih? Itu udah gerak aja di sini nih. Ini ada pekerjaan nih. Walaupun misalnya Ariel di dalam tapi kita keluar, tapi ini ada semacam tantangan untuk memenuhi juga kita sih, terus punya tujuan lagi gitu. Konser instrumental ini juga memang salah satu cara kita kenalin David sebagai personel baru. Karena saya ingat juga di album ini saya hanya fokus mengerjakan 3 lagu. Saya hanya mengerjakan 3 lagu. 3 lagu yang benar-benar saya kerjain sendiri, dan dia mungkin sekitar 5 atau 6-an gitu. Karena lebih kepada piano juga. Saya turun dikit. Jadi dia temponya dia. Konser tanpa nama, kita manggung tanpa Ariel, kita bikin dengan kondisi Ariel masih di dalam penjara. Aneh,
harus kita coba. Ariel itu bukan cuma vokal doang, ada banyak dia tuh. Suaranya bisa jadi patokan di sini dan mata ini terbiasa dengan gerak-geriknya dia tuh. Kalau Noah ataupun Peter Pan, itu vokalisnya harus Ariel. Kalau nggak ada Ariel mending bubar kita. Terima kasih kepada Berlian Entertainment dan Musika yang telah mengadakan sebuah konser tanpa nama. Dari kami, Ariel, David, Uki, Lukman, dan Reza. Semoga semua menikmati karya kami dari album Suara Lainnya. Di konser itu masih tetap ada stand mic dan mic-nya Ariel, ada gitarnya Ariel di situ. Di situ kita menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Ariel di situ. Saya minta bantuan sore ini dalam pembuatan sesuatu lagu. Nah, di dalam lagu ini kita membuat konsep lagu ini seperti sedang konser. Jadi beranggapan aja bahwa ini lagi dalam suasana konser. Saya akan coba putar lagunya dari pertama sampai habis ya. Didengerin aja dulu. Belum mau dikasih contoh itu ya? Ya. Kalau belum bisa di mute aja sih ya kan. Jadi kemarin sebelum sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah coba take juga, cuman hanya dengan 10 orang. Tapi contohnya seperti, jadi ada bagian nanti terakhir kita berteriak hampir sama seperti kayak pas lagi nonton bola. Jadi nadanya lebih jadi dua. Jadi yang pertama jadi yang pertama naik, yang kedua turun. Ada beda di belakangnya aja, di belakangnya doang. Cuman itu pembeda setiap barnya. Siap kira-kira? Sekali lagi ya, coba ya. 2, 3, 4.
Oke. Sekali lagi dari saya, Reza, David, Uki, Lukman. Terima kasih banyak atas semua yang diberikan selama terutama di tahun-tahun yang berat 2 tahun ke belakang ini. Terima kasih banyak. Nanti begitu masuk tol, bobo ya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah nyampe Bandung. Deal. Kelas 4 SD, 7 tahun. Dua-duanya ini IQ-nya di atas rata-rata. Iksan sama lagi, anak Iksan sama. Rata-rata. Saya itu sama anaknya. Apalagi yang cowok yang itu lagi nakal-nakalnya itu. Gue tinggalin, aduh. Dan di situ 2 tahun setengah. Kalau yang besar udah ngerti, cuman yang kecil nih. Udah kelamaan lihat ketemu sama ayahnya. Virtual ayah, jadi dia sukainya bapaknya kalau ada muncul di iPad, kalau nggak dia ini aja di gadget. Iya, duduk lagi. Udah Gi, makan dulu. Ayah ini dulu, masih ngelanjutin dulu ya. Dah ayah, bye. Ngelepas mereka, terus mereka udah bisa bilang, oke, dah. Kalau dulu kan, pergi ya, jangan, itu membuat kita ngerasa dimiliki gitu. Tapi gilirannya kita pergi ya, oke, dah. Itu hilang semua, langsung sedih ya gitu. Berarti kita yang akan kehilangan dia gitu. PO. Jam mana nggak sih itu? Yes, udah datang semua senungguan. Seberapa jelas? Paling lama sejam. Briefing terakhir, Miss Ancol nonton Can Ketebak ke nonton Jakarta. Berarti lo bisa balik ke Bandung lah tuh langsung? Bisa, tapi besoknya harus balik ke Jakarta. Untuk mereka tengah berdiri dalam mimpi yang satu. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Cobain yuk, biar bisa bebas internetan. Biar bebas internetan tercepat ke semua situs. Yang lebih asik lagi, tiap bulan. Kurang anak muda. Kalau formal. Biar bebas internetan ke internet. Biar bisa bebas internet. Cobain yuk. Biar bisa
Kita datang dengan nama baru, kita datang dengan semangat baru, kita datang dengan jeda waktu yang sangat lama. Habis itu kita datang juga dengan suatu konsep yang matang. Kita mau naik, ini bisa nih, tapi harus kayak begini caranya. Kita bikin 5 negara. This is the first gigs for me. After more than 2 years, I think. And the first time is Melbourne, yeah? Kita nyanyi bareng-bareng ya? Setelah konser 2 benua 5 negara itu, planning selanjutnya adalah kita menjalankan 10 event. Habis itu, setelah itu, kita tes masyarakat Indonesianya dengan adain ke 9 kota berikutnya, dengan puncaknya di Maze. Apakah di 10 kota yang mau kita jalankan itu bisa berhasil atau enggak? Tapi kalau rangkaian comeback konser itu berhasil, itu karir kita bisa naik. Tapi kalau itu nggak terjadi, ya udah nggak bisa naik lagi nih band. Pakai ngerokok ya? Enggak ya? Boleh ngerokok bang? Boleh. Bakar bannya dibakar. Mau di mana nggak ada? Bakar sekarang. Ya, yang dia jalani sekarang udah mungkin terbaik. Dia lebih baik dari setelah ada kejadian ini, maksudnya lebih banyak ambil pelajaran dari situ kali ya. Jadi ya, cuman makin kesini hidupnya makin sulit karena mungkin ya dia vokalis jadi susah, udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Hidupnya paling sampai di satu kota, di hotel, terus nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita mah masih bisa ke masjid, gue masih bisa kemana gitu. Kalau dia susah, karena ya kalau mau ke masjid juga pasti orang rame di masjid. Yang lama-lama di masjid itu bukan ibadah, mau jumpa fans di situ mah. Sama aja sih dari Ariel yang dulu sama Ariel yang sekarang sama aja sebenarnya. Cuman orang memandangnya mungkin ya agak beda aja. Kalau sekarang mungkin dia lebih nggak ada beban gitu kan. Kalau dulu kalau kita punya masalah atau dia punya masalah, dia simpan dalam hati, dia marah. Kalau sekarang saya lihat dia lihat masalah ke belakang, dia simpan ke belakang. Udahlah.
nih. Nah. Ya, masuk. Sip. Kakinya naik satu. David sakit itu benar-benar mungkin kita ngerasa pincang ya, karena itu dia baru benar-benar ditarik jadi personil, warna dianya udah benar-benar nyatu, gilirannya dia harus keluar. Terus apalagi yang paling dirasain waktu tour ya, kepincangannya itu diisi sama salah satu teman dari Ariel yang jago, mainnya itu sangat-sangat jago. Inginkan rasakan rindu capek. Si Faisal udah nanya belum ke si David ya? Udah. Lahir prematur 1,9 kilo di Rumah Sakit Limiati tahun 81. Dia baru bisa diambil ketika usianya 3 bulan di inkubator. Paru-parunya nggak berkembang satu. Setiap 5 menit jantungnya berhenti. Nah itu dia tuh nggak pernah nangis. Satu hari dia nangis nggak berhenti. Apa? Udah dikasih susu. Papanya tuh kan orang yang rajin gitu ya. Kasih Walkman klasik. Bisa diem loh. Jadi seterusnya itu selalu selagi dia bayi gitu, kalau dia nangis kasih aja Walkman, dia akan diam. Masuk kalau Walkmannya terpasang, nyusu pun dia nggak mau. Jadi dia lebih memilih dengerin Walkman daripada dikasih susu. Kenapa merajai hari, kenapa melukis langit, dan kenapa buatmu berseri, tapi kenapa melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Kenapa melangkah pergi, kenapa itu, tapi bukan apa. Teka dengen kalau tengah. Cek. Wadapat. You gotta let me go. Nah, naik ya. Ya, kita ada yang salah main atau gimana? Tadi udah enak. Enggak, tadi mah parah pisan, Mana kali ini dia? Kalau di badan perahu kan suka ada pinggir-pinggirannya tuh, hilangin satu pasti mincang.
tumpah dong sampahnya. Kalau gue secara jujur ya, gue berlindung di balik David itu sebenarnya. Lihat aja kan, secara gue bilang itu posisi drum sama keyboard jangan jauh ya, karena hitungan segala macam cara teknis mungkin sama David. Gue agak khawatir juga kalau lagi human kalau kayak tadi mah. Tadi posisikan lagi di. Dia mau main? Bukan, tadi pas masuk tuh nggak pakai apa, kampung aja terus. Dan saya kan nggak ganti-ganti, kalau pakai monitor yang kecil. Oke. Jadi apa yang salahnya, makanya apa yang ada yang berhenti main atau Tadi gimana? sih pas ada perubahan tuh yang di main nggak? FOH waktu Lukman minta kita naik. Banyak perubahan kan? Terus itu nggak sih. Di Faisal ada perubahan main? Tadi ada perubahan main nggak? Pas dari pas main human. Beda teman. Ada kecil di. Nggak mainnya beda nggak? Mainnya? Oh, mainnya kayak ada yang malah sih gue nggak ngerti, tapi kayak itu berupa lu mainnya di beda nggak? Kalau perubahan nggak berubah sama. Tapi buka dulu. konser pertama kali tanpa sound output yang keluar, dia cuma dengar orang-orang cuma teriak-teriak nyanyiin lagu tanpa musik. Pada gila kan nggak ada suaranya. Lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Anak-anak itu secara tidak langsung kan ngasih pressure kan, yang namanya di solo player ya kira-kira bisa nggak gitu untuk menahan pressure itu. Soalnya kan anak-anak pengennya bergerak maju kan, kalau misalkan nggak bisa keep up sama anak-anak akhirnya dia ketinggalan sendiri, sedangkan anak-anak pengennya bergerak maju. Nah itu yang terjadi tadi di panggung tuh. Salah pas tik-tik salah. Karena gue lebih man si Boril mas. Orang teman lo di titik. Dengan lo di mana? Nya Zak pas eta kan orang Marisa siapnya. Asupna pas dua gapat tetep we asup. Mendingan hal keberasa kan daripada ka tukangna hancur. Ini langsung asup. Bisa gitu mati sih itu. Itu beda-beda aja. Padahal nggak saya tuh, wah, reno, neng. Kita teh hese bisa ngitungna sih eta. Jadi terbiasa benernya. Biasanya tuh agak panjreng gitu. Tuh, wah, reno, neng. Itu terbiasa sih eta gitu. Tapi di urang hitungan lagi. Ada tua, tapi dia masuk duluan harusnya. Tuh, wah, kan lama kan tuh agak patem, det. Dia nyolong star harusnya tuh, wah, reno, neng. Soalnya aneh mau tuh agak pat, reno, neng. Ya, kalau bisa ganti masuk kemana nanti? Nggak pantas kan? Tadi banyak yang salah masuk, pengaruh ke si Lukman, pengaruh ke si Reza jadi salah masuk juga, berantakan jadinya. Nah, si Jenderal, bete. Penggantinya sambil belajar dulu sekarang, sambil jalan. Jadi kemana? Sekali. Kalau yang bulatnya? Harus tambahin juga sih. Orang main ini? Atau gitar akustik yang bikin groove-nya? Atau gini, beda kan napasnya. Coba lebih batal lagi deh. Coba. Ku akan berarti, ku takkan mati. Beberapa tahun nggak manggung bareng, terus tiba-tiba manggung dengan konsep yang besar, dengan semuanya, dengan full treatment. Nggak semulus yang kita lihat atau orang nonton, semuanya penuh dengan masalah, problem di internalnya anak-anak, di teknis. Mereka harus adjustment dulu bareng-bareng, ada penyesuaian, ada adaptasi lagi, jadi seakan-akan jadi seperti band baru lagi gitu loh. Kenapa nih? Kayak sampah ini bagi gue.
tadian, gua emang ngerti barang deh. Ini yang apa sih, ada apa? Berhenti dulu. Gue pengen tahu ada apa. Enggak gitu. Jangan marah-marah. Lu deket dulu gua, lu jangan ngomong apa-apa. Lu duduk sini, lu duduk sini. Dengerin maksudnya, dengerin intinya. What can I give? Apa yang saya bisa berikan supaya keberadaan gua itu bukan menambah buruk si tim ini gitu. Tapi gimana caranya memang benar-benar I can make this team better. Gitu. Anak-anak nggak apa-apa. Dari anak-anak mungkin enggak. Apa harus sama tapi? Sama gue udah ghosting aja deh. Mau saya istirahat. Jangan. Gue pastiin aja dulu. Bentar lagi. Nggak bisa kalau nggak gini. Iya. Jadi gini, tinggal didabelin aja toh. Nah, dabelin aja ya. Jangan disambungin aja kan. Kalau didabelin Gimana man tadi soundchecknya? Lumayan sih. Ya masih rada-rada aneh lah. Biasanya pakai sound seperti yang diinginkan, sekarang enggak. Menurut lu gimana kan? Tadi pas-pasan. Iya ya. Enjoy aja sih. Kayak dompet dong pas-pasannya. Dompet gua juga pas-pasan. Oh, udah boleh. Gimana? Para brother. Gimana ya? Kayak gitu deh. Pakai apa, Bang? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kenapa? Tadi soundchecknya gimana? Anything I can do, soundchecknya gitu deh. Hidung saya kan mampet nih. Oh iya. Saya mau ngasih kata nyot pasti. Baru koleksi ya. Lemes sekali nih. Payah. Kurang sih menjalankan man, tinggal lah. Ya minimal sampai sebulan ke depan lah. Sebulan ke depan total istirahat dulu. Soalnya gini Vin, ini dalam keadaan nggak sehat, lagi nggak sehat, sakit pasti akan lebih parah dari sebelumnya. Mana kering kan banget, ikutan tur, sakit lagi lebih parah nggak dari sebelumnya. Daripada tenaga habis buat jalan, mendingan tenaga habis buat aransemen, siapin daging banyakin. Soalnya mana kurus pisan. Sorry. Berarti habis dunia yang terlupa. Ini habis dulu ya. Tak ada apa nih. Dunia yang terlupa langsung. Secintaku. Habis itu baru ada apa nih? Judul lagunya sama, tapi isinya songnya sama. Mulai jam berapa lah kan? 8.15. 8.15 gua mulai. Oh, setengah 8. Songlist gua jam setengah 9 berarti. Jam 7. Gimana caranya supaya tim ini on time? Tapi ternyata agak susah. Ini emang nggak tahu. Seharusnya agak namanya last minute kali ya. Dari segi songlist juga. Gue paling susah di general bikin songlist tuh. Bisa 5 menit di saat PT udah jalan itu anak-anak kru semuanya pada nulis kayak ujian. Bandel sih makanya bikin PR di rumah. Kontak aja. Langsung di Iya, bareng gitu turun atunya mana. Bisa Dina lagi di mana ya? Mungkin nanti tetap ya. Iya. Di mana? Maksudnya tiga jenderal eta maksudnya. Mana ya? Nyanyi penghilangannya? Nah, entar mas. Sah, urang kan metronom pas. Kan main day. Oh, mana? Bisa. Ya, benar.
Karena Medan ini kotanya Reza. Kita panggil. Di kompes. Ya, aing pales. Mun hadis mah toleh eta naon. Za, mana falas ge batur ge kan pemain drum. Bagaimana kalau kali ini kita tolong Reza? Hah? Kita suruh Reza nyanyi gimana? Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya sudah lagi berdua daripada jomblo sekarang. Kan goblok bangsa bangsat. Aing bisa nyamuk tanya. Urang geus giling eta aing ieu gimana? Masalahnya can beres apa ya? Orang can beres balancing. Can beres balancing, player naik kan jadinya player di balancing. Enggak gimana gitu kan. Sound belum dapat, player main. Jam itu cuma nyari apa coba? Channelis doang. Sebel orang. Ya, terlalu mendadak. Dan ya persiapannya sih kurang. Tadi nih, sequencer di monitor aman semua. FOH sequencer 1 yang nggak ada, terus di broadcast sequencer 2 yang nggak ada. Saya mah nyaman udah beres, pas kebetulan nggak beres saya tak, cuman can balancing we. Tak pernah ku mengerti, aku sang gila ini, aku hidup. Ada lagi nggak ini? Aku. Ini sama dia kita lagi. Oke, lampu. Udah kok. Aman. Tinggal lampu doang perlu dimatikan. Jalan Pak. Sama kayak narik beca. Ditarik-tarik lagi sambil di bawah lagi. Jangan terus. Minta itu dong betadin sama kapas segala. Ini kena paku di panggung. Alkohol dulu. Udah. Alkohol sama betadin ya. Kayaknya nggak diganti tempatnya. Di pakuin Diratain, terus bisa diinjak dia naik lagi. Iya. Udah kolakban, udah double loh. Mungkin karena ini kali terus naik lagi. Dia sebelumnya udah sebelumnya itu dia naik. Gue juga nggak tahu. Cerita ini tak lagi sama, meski hatimu selalu di sini. Mengertilah bahwa ku tak berubah. Lihat aku dari sisi yang lain. Bersandar padaku
masukkan ini. Macam klub suci aja tau. Mahal lah. Pendapat dari masyarakat tentang Ariel sendiri itu kan banyak, ada yang pro dan kontra. Kontranya itu yang sedikit banyak pasti kita pikirin akan banyak kesulitan yang bakal kita hadapi nantinya, bahwa bakal banyak yang kita lewatin, masalah-masalah yang bakal kita lewati pasti. Ini chaos, dalam arti ada pemboikotan dan segala macam. Dia meng-cancel karena dia tidak merasa kondusif. Lu mau ada jaminan dari aparat kek? Lu mahasiswa turun sih lewat semua lu bro. Sampai saat ini sih itu baru sekedar isu, tapi kalau kita secara resmi perizinan dari Polda juga sudah keluar. Dan ya mungkin isu itu bisa timbul, tapi ya balik lagi kita secara legalitas sudah kita jalankan dengan baik. Anak-anak juga sempat down waktu itu mengenai itu, cuman kita bicarain bareng-bareng bahwa kita harus bisa terus maju, kita harus bisa terus hadepin apapun itu. Akan ada penolakan di kota ini, akan ada penolakan di kota ini, sampai penutupan di MES pun belum. Tapi kok di beberapa kota kita kayak diharamkan untuk main. Kamu sudah naik, kamu dijatuhkan, kamu dikasih peluang lagi tapi harus lebih tinggi gitu. Wow, itu kan kayak, itu susah gitu. Kamu dijatuhin dulu, tapi kamu sekarang harus lebih tinggi daripada kamu yang sebelumnya gitu. Giliran kita mau naik, ada sangat-sangat satu pertaruhannya ya. Ini kalau kita keluar ya, kalau bagus akan bagus sekali kalau disambut. Tapi kalau keluarnya ternyata jelek itu udah tamat, udah nggak bisa naik lagi gitu. Pro dan kontranya kan gila-gilaan gitu. Lebih banyak kontranya kali gitu ya pada saat itu. Kayaknya udah harus begini lah. Kalau yang mau kita aja, tapi kalau misalnya ada jadi itu cuma saluang doang, nggak susah sih. Ariel tuh bilang pesimis kayaknya udah habis waktu kita 2 tahun kemarin pesimis udah jadi ini adalah peluru terakhir gitu. Either kamu nembak dan meleset atau kamu menembak tapi tepat di sasaran di kepala. Sebenarnya itu jangan dipisahin dua lagu, dua menit. Dia langsung Kita besok dapat latihan. Ini banyak yang mau jelasin, waktu cuma sedikit, cuma 2 jam. Kota mati di belakangku, aku udah minta. Itu nanti, ini kita doang. MES itu adalah konser penutup dari 10 kota yang direncanakan. Ini akan menjadi satu hal yang besar gitu. Kira-kira kita bisa nggak ya main di concert hall seperti itu, karena nggak mungkin tiketnya hanya 20.000 dan nggak mungkin sembarangan orang bisa main di situ ya. Jadi kita sangat ragu, ada yang beli nggak sih? Ada yang mau nonton nggak sih? Tiba-tiba yang datang 1 orang, itu udah bagus ya. Ini di Jakarta loh, penonton di Jakarta tuh berbeda dengan daerah. Daerah itu kan lebih mudah untuk nge-grab masanya, demand mereka lebih tinggi gitu loh. Dari sana nanti kita bisa lihat ini band bisa naik apa enggak. MES gagal, berarti ya Noah gagal juga. Kalau kita nggak berhasil main di situ, udah deh selesai. Nggak tahu panggung berikutnya, nggak tahu gimana, nggak tahu. Karena pertaruhan di situ.
beberapa yang keterlambatan kayak reading terlambat, reading speaker lambat apa. Beberapa pemasangan poliknya agak sedikit salah misalnya ukuran mungkin besar lagi. Benar-benar berpegangannya cuma ke apinya yang dirawat berlima aja gitu. Fokus sama apa yang udah direncanain, coba jalanin. Kalau kejadian, alhamdulillah. Kalau nggak kejadian, kita cari jalan lainnya. Untuk siap miber kira-kira jam Reza Iwan 40 kalian on stage. Itu yang pertama kali gue siapin sih, mental itu. Mata dari penonton itu bisa ganggu kadang-kadang gitu. Jangan sampai kita kalah sama mereka gitu. Di backstage itu ya, gue berdoa berapa kali tuh gimana. Atau apa nih? Sukses lagi. Sukses lagi. Sukses lagi ya. Sukses. Sukses. Bisa
Dasar kelelawar busuk. 20 lagu. Sedikit baik aing. Sintingna kumaha sintingna? Sinting.